Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan judul makalah yaitu penggunaan variasi berbahasa yang beranggotakan yang pertama Ahmad Fajri Hidayat, yang kedua Dwi Arum, yang ketiga Intan Pertiwi, yang keempat Tururi Handayani, yang kelima Perlina Berlianti, dan yang keenam Yesi Krisdianti. Baiklah, penjelasan atau pemakalah yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini ada pun peta konsep yang akan kami bahas, yaitu penggunaan variasi berbahasa, ada hakikat variasi bahasa, penyebab adanya variasi bahasa, jenis variasi bahasa dari segi pemakaian, variasi bahasa dari segi keformalan, dan yang terakhir, variasi bahasa dari segi sarana. Yang pertama, hakikat variasi bahasa. Menurut CHAR 2010, variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh penuturnya yang tidak homogen. Menurut Alan Bell dalam Koval dan Adam 1997, variasi bahasa adalah salah satu aspek yang paling menarik dalam sosiolinguistik. Prinsip dasar dari variasi bahasa ini adalah penutur tidak selalu berbicara dalam cara yang sama untuk semua peristiwa atau kejadian. Ini berarti penutur memiliki alternatif atau pilihan berbicara dengan cara yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Baiklah, pemakalan yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Yesi Krisdianti. Kepada Saudari Yesi kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Tururi Handayani. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu penyebab adanya variasi bahasa. Nah, penyebab adanya variasi bahasa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu interferensi, yang kedua integrasi, yang ketiga alih kode dan campur kode, dan yang terakhir yaitu bahasa gaul. Nah, adapun pengertian dari interferensi adalah menurut CHAR 1994 memberikan batasan bahwa interferensi memberikan batasan atau memberikan gagasan bahwa interferensi itu adalah terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang digunakan itu. Bahasa daerah menjadi proporsi utama dalam komunikasi resmi, sehingga rasa cinta terhadap bahasa nasional terkalahkan oleh bahasa daerah. Dan adapun penyebab yang kedua yaitu integrasi. Adapun integrasi menurut CHAR 1994 halaman 67 menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk dan sudah dianggap diperlukan dan dipakai sebagai bagian dari bahasa yang menerima atau yang memasukinya. Proses integrasi ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, sebab unsur yang berintegrasi itu telah disesuaikan, baik lafalnya, ejaannya, maupun tata bentuknya. Contoh kata yang berintegrasi seperti montir, sopir, dongkrak, dan lain-lain. Dan yang penyebab yang ketiga yaitu alih kode dan campur kode. Dan di sini menurut CHAR 1994 juga menyatakan bahwa alih kode adalah beralihnya suatu kode, entah bahasa atau ragam bahasa tertentu, ke dalam kode yang lain atau bahasa lain. Campur kode adalah dua kode atau lebih digunakan bersama tanpa alasan dan biasanya terjadi dalam situasi santai. Dan yang penyebab yang keempat yaitu bahasa gaul. Nah, bahasa gaul ini bahasa yang sangat populer di kaum remaja
di kaum remaja dan kaum milenial sekarang, yaitu bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan. Nah, itu pada zaman dulu. Kalau sekarang bahasa gaul adalah bahasa modern anak zaman sekarang ya. Nah, penggunaan bahasa gaul menjadi lebih dikenal halayak ramai setelah Debbie Sehertian mengumpulkan kosakata yang digunakan dalam komunitas tersebut dan menerbitkan kamus yang bernama Kamus Bahasa Gaul pada tahun 1999. Contoh penggunaan bahasa gaul adalah seperti ayah itu diubah menjadi bokap, ibu diubah menjadi nyokap, saya diubah menjadi gue, kamu diubah menjadi lo, dan lain-lain. Nah, itu bahasa gaul. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Akan dilanjutkan oleh partner saya. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yesi Krisdianti yang telah memaparkan materi yang kedua. Dan materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Fajri Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Yesi, yaitu jenis variasi bahasa. Jenis variasi bahasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, variasi bahasa idiolek. Yang kedua, variasi bahasa dialek. Yang ketiga, variasi bahasa kronolog atau dialek temporal. Yang keempat, yaitu variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasa atau idioleknya masing-masing. Idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pemilihan diksi, gagah bahasa, susunan kalimat, ekspresi, dan bahkan karena kelainan keadaan rohani dan kemampuan intelektual. Yang kedua itu variasi bahasa dialek. Variasi bahasa dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Umpamanya bahasa Jawa, dialek Bangumas, Pekalongan, Surabaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, variasi bahasa kronolog atau dialek temporal. Variasi bahasa kronolog atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi bahasa pada tahun 50-an, dan variasi bahasa pada masa kini. Dan yang terakhir adalah variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi bahasa ini mengangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsaan, keadaan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fajri Hidayat, Ahmad Fajri Hidayat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Saudari Dwi Arum. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Fajri. Yang penjelasannya adalah variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya disebut fungsiolek atau register adalah variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Variasi bahasa dari segi pemakaian ini yang paling tampak cirinya adalah dalam hal kosakata. Sekian penjelasan dari saya. Itulah tadi penjelasan dari Saudari Dwi Arum
terakhir, yang kelima yang akan dijelaskan oleh saudari kita Intan Pertiwi. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Intan Pertiwi akan menyampaikan materi dari kelompok kami, yakni variasi bahasa dari segi keformalan. Jos Khair dan Agustina 2010 halaman 70. Variasi bahasa dari segi keformalan ini terdapat variasi bahasa dari segi keformalan ini ada 5 ragam, yakni 1. Ragam beku atau frozen. Gaya atau ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi-situasi hikmat, misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah, dan sebagainya. 2. Ragam resmi atau formal. Gaya atau ragam resmi adalah variasi bahasa yang biasa digunakan pada pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat, dan lain sebagainya. 3. Ragam usaha atau konsultatif. Gaya atau ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. 4. Ragam santai atau casual. Gaya bahasa ragam santai adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu istirahat dan sebagainya. 5. Ragam akrab atau intimate. Gaya atau ragam akrab adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. Variasi bahasa ini biasanya pendek-pendek dan tidak jelas. Baik itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saudari Intan Pertiwi. Kemudian pemateri yang terakhir yaitu kepada saudari Perina Berlianti. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Intan tentang variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Misalnya telepon, telegram, radio yang menunjukkan adanya perbedaan dari variasi bahasa yang digunakan. Jenisnya adalah ragam atau variasi bahasa lisan dan bahasa tulisan yang pada kenyataannya menunjukkan struktur yang tidak sama. Ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap dengan fenom sebagai unsur dasar. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan manfaat tulisannya dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.